pernah mengakuin Habib apa enggak? Itu aja perkataan saya simpel. Pernah satu kali. Pernah. Iya. Rekaman. Cuma Tujuan sampean apa? Sampean sadar lah yang sampean akuin saya itu. salah. Ya sekarang salah, tapi Enggak, saya sekarang gini. Masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakuin habaib, sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. kata si Itu sekarang gini, itu anak buah sampean, itu yang pernah membimbing sampean, yang pernah sampean enggak. saya enggak pernah. Merasa? Enggak merasa. Setelah. Hah? Enggak tahu sama saya. Saya enggak pernah. Demi Allah, kata si Diman orang di sini. Ini bodoh. Enggak pernah apa. Kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan kita bertemu lagi di channel Malimudo TV dan ada sedikit pembahasan yang akan kita tanyakan kepada Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bang Ji sehat. Alhamdulillah Ustadz. Ya. Jadi gini Ustadz, langsung aja kita bahas ya. Mungkin Jadi nanti sebagian pemirsa ini ada yang bertanya, itu kawan Ustadz Wahabi atau enggak gitu. apa? Remik. Oh, remik ya. Enggak, kita kan biasa Ustadz. Iya. Kalau apa tampilan ini mungkin apa ya? Terbawa dari lingkungan di keluarga. Oh iya. Kita kan namanya orang Arab ya. ya ada sedikit silsilah itu kan jadi ya. Iya iya. Tapi keadaan sebenarnya ya kita bisa lihat sendiri lah nanti. Jadi gini Ustaz. Iya, Bang Ji. Ada sekarang ini lagi beredar video ya. Video tentang kekerasan. Iya. Kekerasan yang kita lihat mungkin ada satu orang yang berpakaian seperti ulama, terus mendapat tindakan kekerasan dari seseorang juga yang berpakaian seperti ulama juga, tapi sedikit ada mungkin bahasa-bahasa ini berhubungan dengan Habib atau Habaib gitu. Jadi sebenarnya kita ini apa ya, fokusnya mungkin di kekerasan yang berbalut mungkin ya kostumnya Muslim Islam lah ya. Mungkin Ustadz juga sudah lihat. Jadi gimana kira-kira pendapat Ustadz dengan video itu? Ya sebenarnya kita malu ya melihat oknum-oknum yang membawa-bawa busana yang ya seolah-olah orang melihatnya itu ulama, seolah-olah orang melihatnya itu seperti ya Islami lah begitu, tetapi ternyata pada kenyataannya melakukan tindakan-tindakan yang sangat jauh daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengedepankan musyawarah begitu ya, bukan mengedepankan emosi, bukan mengedepankan kekerasan. Kalau kita melihat kan di video itu ya, sepertinya pembahasannya bahwa si korban ini dia mengakui dia memiliki kesalahan, kan begitu. Walaupun ini kurang jelas sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi ini. Tapi di video itu kita melihat bahwa si korban ini mengakui kalau saya salah, saya minta maaf begitu. Kemudian tanpa ada basa-basi dan lain sebagainya, tidak ada pembicaraan, si korban langsung ditampar, kemudian ditendang sampai berdiri itu kan. Iya, betul. Mengangkat kaki sampai ke atas menendang si korban. Nah, ini menurut saya sangat jauh daripada adab, sangat jauh daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya khawatirnya nanti ini Bang Poji, kalau ini dibiarkan terus nih, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang membawa-bawa agama, membawa kostum-kostum yang orang menyangka bahwa itu Islami begitu, saya khawatirnya ini menjadi citra buruk untuk agama kita, agama Islam begitu ya. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh para sahabat, apa yang diajarkan oleh para ulama tidak begitu. Tidak begitu ya. Jadi gini Ustadz, kalau kita lihat lah ya, mungkin tadi Ustadz juga mungkin sudah mendengar ada sedikit bahasan tentang Habib dan Habaib.
eh, Ustadz juga mungkin pernah dapat memori gitu ya. Tindakan-tindakan dari pihak-pihak oknum-oknum Habib ini kok selalu ya eh, menampilkan atau mengedepankan kekerasan gitu. Ada pengalaman yang begitu ya, Ustadz? Jadi memang kan saya melihat polemik Habib ini terus bergulir ya. Ya. Dulu ada kasus Bahar Smith ya, nendang orang, mukuli orang, sampai kemudian dia di penjara gitu ya. Dan yang lebih parahnya lagi orang-orang yang membela dia mengatakan kriminalisasi ulama Ya, kan. betul. Ya kalau sudah kita bertindak fisik, memukul orang, melukai orang, itu bukan kriminalisasi ulama. Memang ulamanya kriminal. Ya memang kriminal kan. Iya, betul, Dan tindakan-tindakan kriminal. kalau ada teman-teman sebagian yang menyebut dengan ulama kriminal, saya nggak mau menyebut dengan ulama kriminal. Jadi Ustaz, saya nggak yakin ulama. Oh iya, ya betul, Iya. betul. Nggak ada ulama yang bertindak kriminal seperti itu. Betul, gitu. betul. Ya kalau ada yang bilang itu kriminalisasi ulama, saya enggak. Saya bilangnya itu kriminal. Ya, itu pelaku kriminal. Pelaku kriminal, bukan ulama kriminal. Ya. Nah, ulama nggak begitu. Betul, ya. betul. Berarti memang apa ya, pemahaman konsep tentang seseorang yang sudah memilih posisinya sebagai ulama atau seseorang yang masih melakukan tindakan-tindakan kriminal ini, mereka salah. Ya kalau salah. Salah ya. Kalau salah siapapun itu, negara ini negara hukum. Kalau salah ya salah. Ini kalau berbicara soal apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Saya itu kan pernah orasi. Dan saya pernah menyampaikan di salah satu media lah. Di salah satu media online, saya sampaikan bahwa FPI itu memiliki keterkaitan dengan ISIS. Begitu juga dengan saudara Rizik Syihab itu memiliki keterkaitan dengan ISIS. Dan itu saya sampaikan karena saya memiliki bukti-bukti yang cukup begitu ya. Betul. Nah, kemudian ada pihak-pihak muhibbinnya mereka lah. Mereka menyebutnya dengan muhibbin habaib gitu ya. Kemudian mengepung pengajian saya. Itu kalau saya tidak salah sekitar 50 orang dan disediakan angkot, dan awalnya memang saya mau dibawa. Tujuannya awalnya apa, Ustaz? Mereka alasan datang itu apa? Belakangan saya tahu katanya ingin klarifikasi. Dengan 50 orang? Iya, dengan membawa 50 orang. Kalau saya tidak salah itu beritanya saya terima 50 orang yang dibayar. Ya, ada yang dikasih rokok, ada yang dikasih uang 20.000 gitu ya. Dibawa, mereka sediakan angkutan umum, itu saya mau dibawa. Bahkan sepeda motor yang saya kendarai itu bannya dikempesin dua-dua. Jadi dibocorin. Dua-dua dibocorin. Terus saya mau dibawa, tapi karena jamaah kita itu bersih keras, ya kan, bahwa saya jangan dibawa. Mari sama kita selesaikan di kantor desa begitu ya. Di kantor desa mereka dengan nada tinggi, ya itu kejadian lama lah ya. Mereka marah-marah sama saya, kemudian saya mau divideokan, disuruh minta maaf. Dipaksa minta maaf gitu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau sempat saya jadi naik ke atas angkot itu gitu ya. Jadi saya dipaksa minta maaf, saya nggak mau minta maaf. Dan ini memang kelakuan mereka. Kelakuan orang-orang FPI yang dulunya Front Pembela Islam kan, hari ini berubah nama, namanya saja yang berubah tapi orangnya tetap sama. Kalau nggak salah Front Persaudaraan, kalau saya tidak salah ya, Islam ya dengan gaya yang sama, dengan pola yang sama, dan dengan tingkah yang sama. Jadi saya dipaksa minta maaf, saya nggak mau. Saya bilang kalau memang apa yang saya sampaikan itu adalah hoax, adalah berita bohong, saya kadzib, saya dusta, silakan laporkan ke pihak kepolisian. Ya, betul. Silakan, nanti saya dipanggil, kemudian ya diminta keterangan. Nah, ini apa yang saya sampaikan ada nggak dasarnya kenapa saya berbicara seperti itu gitu ya. Dan yang lebih parahnya masa itu,
Bang Fauzi, masyarakat itu kan udah kumpul semua. Ya. Karena memang di daerah itu banyak yang mengaji, banyak yang ikut majelis taklim, di majelis taklimnya kita kan. Tapi kebetulan sedang gerimis, jadi banyak yang tidak hadir. Dan ini majelis rutin. Jadi karena mendengar saya ini dikepung, akhirnya masyarakat kan kumpul semua tuh. Ya. Jadi ada yang bisikkan ke saya, Ustadz, itu balok udah kita siapkan semua di belakang. Ada yang bisikkan ke saya gitu, masyarakat. Oh, berarti jemaah Ustadz juga sudah siap tempur dengan orang-orang datang yang kita istilahkan persekusi lah ya. Iya. Jadi jamaah kita sudah siap, Ustadz. Itu balok kayu udah kita siapkan semua di belakang. Kalau Ustadz bilang hajar, kita hajar. Ya. Kalau Ustadz bilang perang, kita perang. Itu jamaah kita udah siap perang. Ya. Ya. Saya sampaikan begini. Saya bilang, tahan dulu, saya bilang. Kita semua di sini Islam. Ya. Kita semua di sini bersaudara. Tahan dulu, saya bilang. Jangan gara-gara masalah yang mungkin mereka juga salah paham, begitu ya. Kemudian kita perang sesama kita. Betul, betul. Itu bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menghindari terjadinya konflik. Iya, iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai terjadi perang sesama agama. Betul. Jadi yang di sini Islam, yang di sana Islam, yang di sini kiblatnya ke Ka'bah, yang di sana juga kiblatnya ke Ka'bah. Ya, tahan dulu, saya bilang. Tapi saya garis bawahi, kalau seandainya nanti mereka berlaku kasar kepada saya, mereka pukulkah atau apakah, berarti mereka yang minta perang. Betul. Saya bilang begitu. Nah, mereka yang minta perang. Tapi ternyata ya alhamdulillah mereka juga bisa menahan tidak terjadi kekerasan di persekusi itu. Ya kita akhirnya bubar satu-satu. Gak lama kemudian datang pihak kepolisian, gitu ya. Jadi apa yang kita lihat hari ini terus berentet mungkin kejadian-kejadian berikutnya oleh oknum-oknum yang habaibkah, bukan habaibkah atau mengaku habaibkah, sampai dengan yang Ustadz alami sendiri. Iya. Ya kan? Apa sih sebenarnya, Ustadz? Kekerasan ini apakah memang seperti ini harus dilakukan atau bagaimana? Supaya kita ini juga jamaah, penonton kita juga ya, Malimudut Channel ini bisa tahu seharusnya kita tuh bertindak seperti apa sih? Ya, agama kita jelas mengajarkan ketika ada berita-berita yang sampai kepada kita yang mungkin itu tidak mengenakkan kita. Betul. Agama memerintahkan kita untuk tabayyun, ya kan? Untuk mencari kejelasan, untuk mencari berita yang sebenarnya. Kalaupun kemudian saudara kita sesama Islam memang ternyata dia melakukan kesalahan dan kemudian dia bisa dimaafkan, ya monggo silahkan dimaafkan. Ya. Saya juga orang-orang FPI kemarin yang memperkusi kita, tetap kita laporkan ke kepolisian, tapi mereka minta untuk berdamai. Ya apa salahnya kita berdamai? Ya kalau memang bisa saling mengerti. Kalau kita bisa saling mengerti, mudah-mudahan tidak mengulanginya kembali, kita saling memaafkan gitu. Ya kita satu negara. Dan kemudian satu agama pula. Betul. Lagi. Dan Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk dendam kepada siapapun. Jadi ayo langkah-langkahnya kita tabayun. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan pendapat, ya silahkan didebatkan secara ilmiah. Ya. Kan begitu. Bukan dengan kekerasan. Iya. Kalau misalnya nih saya mengatakan bahwa seluruh nasab habaib sekarang misalnya semuanya adalah palsu, saya bilang. Iya. Itu pendapat saya. Betul. Ya kan? Hargai dong. Begitu. Dan itu tidak melanggar masalah hukum, kan begitu? Ya, betul. Tidak melanggar hukum, saya tidak mempercayai seandainya begitu. Seandainya. Kalaupun kemudian ada
saudara saya mengatakan, oh enggak, saya mempercayai seluruh Habib yang ada di Indonesia. Saya hargai pendapatnya. Betul. Kan misalnya Betul, begitu ya. ya. Kalaupun kemudian dia bertabayun dengan saya, dia mengajak saya untuk berdiskusi, ya silakan begitu. Nah. Ini kemudian jangan digoreng bahwa saya nggak percaya Ya, keturunan ini Nabi. Ini hanya perumpamaan. Seandainya. Inilah salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Iya. Toh misalnya mohon maaf. Misalnya saudara Rizik Syihab di panggung mengatakan Pak Jokowi itu, mohon maaf dengan sebutan Jokodok lah. Ya. Ya kan? PK, tidak mengakui bahwa beliau presiden lah. Ya kan? Dan lain sebagainya. Misalnya Bahar Smith dengan kata-kata kasarnya. Mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang berada di pintu-pintu penguasa itu disebut anjing lah, disebut babi lah. Emang pernah kita kemudian bersepakat untuk mempersekusi dia? Betul. Kita hanya menjawab secara ilmiah. Kita jawab secara ilmiah, kalau memang dia itu adalah keturunan Nabi, darah Nabi mengalir pada diri dia. Emang itu akhlak Nabi? Ya. Gitu loh. Kalau misalnya saya sebagai cucu ulama misalnya, tapi kemudian kata-kata saya kasar, kemudian perilaku saya bandit, kalau orang nggak percaya bahwa saya cucu ulama, yang salah yang nggak percaya atau sayanya? Begitu Bang Ji. Betul. Hah? Ya. Yang salah saya kan? Iyalah. Yang salah saya. Misalnya ada orang anak dosen, ibunya bagus, akhlak ibunya bagus, ya kan? Mengajar itu bagus. Pokoknya orang tuh seneng sama dosen ini gitu. Tapi punya anak bandelnya minta ampun, banditnya minta ampun. Terus dibilang orang, kau anak ibu ini. Iya, mana mungkin kok. Nggak percaya orang. Melihat adabnya, melihat akhlaknya. Terus yang salah siapa? Yang salah ya si anak kan? Ini. Yang salah si anak yang dengan akhlak dan perilakunya itu sudah punya nasab yang baik dari ayah ibunya. Kenapa tidak dijaga? Gitu. Membuat perlakuan seperti itu sehingga orang tidak percaya. Makanya mohon maaf hari ini kalau sebagian orang ada yang tidak percaya kepada Habib-Habib. Ya, bisa. Ini mohon maaf lah. Ya. Jadi kalau orang tidak percaya kepada sebagian Habib-Habib karena perilaku mereka begitu ya, dengan kata-kata kasarnya, dengan upaya mereka ingin memprovokasi masyarakat menumbangkan pemerintahan yang sah. Emang begitu ajaran Rasulullah SAW? Begitu loh. Tidak ada Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Silahkan kalau mereka yakin bahwa mereka alim, yakin bahwa mereka itu adalah turunan Nabi, coba dicek lagi hadis-hadis Nabi SAW. Ada nggak Nabi mengajarkan upaya-upaya bertindak kasar, betul. mencaci maki? Bahkan Nabi mengatakan sibabul muslim fusuk. Memaki, mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan fasik. Jadi sedangkan Nabi mengatakan bahwa cacian makian itu adalah perbuatan orang fasik, kenapa orang-orang yang ngaku keturunan Nabi mulutnya gemar sekali mencaci gitu loh. Berlaku hampir menuju fasik, bahkan mungkin sudah fasik gitu ya Ustaz. Ya kalau sudah bertindak memukuli orang dan lain sebagainya, emang ini ajaran siapa? Ini ajaran Nabi atau ajaran setan gitu? Ya, betul. Memaki itu ajaran Nabi atau ajaran setan? Memaki itu ajaran setan, bukan ajaran Nabi gitu. Jangan-jangan yang ngaku keturunan Nabi lagi kerasukan setan gitu. Sementara setan sendiri aja takut dengan sahabat Nabi. Apalagi yang orang-orang punya darah keturunan Nabi bisa kerasukan setan. Jangan-jangan ini bukan begitu ya. Itulah yang menyebabkan hari ini banyak orang-orang yang tidak percaya begitu ya. Jadi kalau seandainya kamu tidak dipercayai orang, kamu ini turunan Nabi, kamu ini memiliki darah Nabi, orang tidak percaya dengan itu. Harusnya jangan orang yang kamu salahkan. Lihat, introspeksi saja diri sendiri gitu ya. Seandainya ada orang gini bilang, ada bandit, bandel minta ampun.
Pokoknya tiap hari nyuri, ketangkep dimaafkan, ketangkep dimaafkan. Terus ditanya, agama kau apa sih? Aku Islam loh Pak, maaf loh Pak. Terus orang nggak percaya. Iya. Mana mungkin kau Islam kayak gini? Jadi kenapa orang tidak percaya? Karena melihat kelakuannya sendiri, gitu. segala tindakan-tindakannya tersendiri. Iya. Jadi ya inilah begitulah. saat yang apa yang kita lihat, kejadian-kejadian polemik-polemik yang muncul, bahkan dengan pengalaman-pengalaman yang Ustadz sudah alami kan. Iya. Jadi memang apa ya, sebaik-baiknya kita umat Islam ini yang katanya rahmatan lil alamin, Iya. bisalah berbuat lebih baik. Iya. Menanggapi segala permasalahan, persoalan, jangan langsung saja dengan kekerasan. Iya. Jangan dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang kasar. Bahkan bahasa-bahasa yang memprovokasi orang lain. Iya. Sehingga mengajak orang-orang untuk menghajar, mengeksekusi, mempersekusi, menculik dan lain-lain. Nah, saya juga ini ya meminta kepada pihak kepolisian Ya. terkait video yang tadi kita tampilkan. Ya. Saya memohon dengan sangat supaya ini benar-benar benar-benar diusut lah. Ya. Benar-benar diusut secara tuntas. Betul. Jangan sampai kemudian karena permasalahan ini tidak diusut secara tuntas, kemudian ini akan terulang kembali. Betul. Nah, ini akan terulang kembali. Jadi ada perkataan Sayyidina Ali itu begini, Mu'allim Fauzi. Yes. Hina sakata ahlul haqqi 'anil batil, tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqqin. Sekiranya pelaku kebatilan itu didiamkan, orang-orang yang hak, orang-orang yang benar mendiamkan perilaku-perilaku batil, nanti orang akan menyangka bahwa kebatilan itu benar. Karena didiamkan. Betul. Gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang dibiarkan. Iya, kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibiarkan, si pelaku merasa, oh nggak apa-apanya ini. Iya. Nanti akan memancing orang lain juga melakukan perbuatan yang sama. Iya, betul. Alhamdulillah, kawan-kawan, para penonton channel Malimodo TV, sedikit informasi singkat ya, pengetahuan dan ilmu yang kita dapat hari ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kita supaya lebih arif dan bijaksana lagi menghadapi segala persoalan. Iya. Lebih mengutamakan apa ya, akhlakul karimah lah. Iya. Ya, demikian. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semoga nanti kita ada waktu lagi untuk ketemu. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.